Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Thanks God, it's Monday kali ini. Kita akan berbicara tentang move on. Dalam kehidupan kita, seringkali orang-orang terbelenggu, baik hatinya, pikirannya, oleh masa lalu. Setiap orang mempunyai masa lalu, tapi terkadang masa lalu itu yang akan membuat orang tidak bisa bergerak maju. Kita akan belajar beberapa tokoh dari Alkitab. Mereka yang sudah bisa membebaskan hidupnya tidak terbelenggu masa lalu. Contohnya, Raja Daud. Saat Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi seorang raja menggantikan Raja Saul, dia mengundang Isai, ayah Daud. Dan saat orang diundang, tidak mungkin tidak mempersiapkan diri. Semua anak laki-laki dari Isai dipersiapkan untuk menghadiri upacara yang sangat penting. Tapi kita lihat bagaimana Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri. Dia tidak mengikuti upacara itu, bahkan dia harus menggembalakan kambing dombanya. Bagaimana kalau itu yang terjadi atas kita? Seorang Daud, dia masih anak-anak, dia diperlakukan tidak adil, dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Itu adalah hal yang menyakitkan. Mungkin kalau orang lain yang melakukan, kita tidak akan sakit. Tapi karena orang tua kita sendiri, orang yang terdekat dengan kita yang melakukannya, itu menimbulkan luka hati. Tapi bagaimana Daud bisa terlepas dari rasa kekesalannya? Bagaimana Daud bisa terlepas dari rasa kekecewaannya? Tetapi dalam perkataan Daud di dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia sadar betul bagaimana setiap manusia bisa menyakiti kita, sekalipun itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjadi gembalanya, yang senantiasa menyambut kita. Contoh yang kedua di dalam Alkitab adalah Yabes. Saat ibu Yabes, dia akan melahirkan, dia sangat kesakitan. Akhirnya, ibu Yabes menamakan anaknya yang lahir itu adalah Yabes. Padahal arti dari sebuah kata Yabes, dia akan berduka, dia akan sengsara. Seorang ibu memberikan nama kepada anaknya adalah nama yang bermakna, nama yang mengandung doa. Tapi karena kesakitan ibunya, dia sengaja seperti mengutuki anaknya, bahwa anaknya ini nanti ke depan akan berduka, ke depan akan sengsara. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes menentang segala kutuk yang sudah dilontarkan oleh ibunya. Bahkan dia dengan imannya, dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia akan lepaskan segala kekecewaannya. Dia lepaskan segala sakit hatinya. Ganti dengan kata-kata berkat. Sekalipun orang tuanya mendoakannya jelek, sekalipun orang yang terdekatnya memperkatakan yang tidak baik tentang dia, tapi dia percaya Tuhan yang akan memberkati aku berlimpah-limpah. Contoh yang ketiga, tokoh Alkitab yang kita bisa teladani adalah Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya yang satu bapak sangat membenci dia. Bahkan dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Dia kemudian dijual, dijadikan budak. Bahkan dalam perjalanannya di Mesir, dia sangat menderita. Tapi bagaimana saat dia menjadi pemimpin yang besar, orang nomor 2 di Mesir? Apakah dia akan membalaskan dendam? Tidak. Saat saudara-saudaranya datang, dia tidak membalas dendam. Bahkan dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ketiga tokoh di dalam Alkitab, Raja Daud, Yabes, Yusuf, berhasil dia move on. Apakah ada tokoh Alkitab yang dia terus memendam kekecewaannya? Absalom contohnya. Saat Amnon memperkosa Tamar, Absalom sangat marah. Dia tidak bisa mengampuni Amnon saudaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Dendamnya. Akhirnya dia membalaskan dendamnya untuk membunuh Amnon. Sangat bahaya jika seseorang tidak bisa move on. Sebab itu kita harus belajar untuk move on. Bagaimana caranya? Kita harus kembali iman, kasih, dan pengharapan. Iman kita saat kita percaya bahwa Tuhan yang akan merubah setiap perkataan-perkataan buruk, setiap kutuk-kutuk akan Tuhan ubah menjadi sebuah berkat. Kasih yang bisa mengampuni kepada semua orang, termasuk orang-orang yang telah menyakiti kita, termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin dengan perkataannya, mungkin dengan tingkah lakunya, bahkan sangat menyakiti fisik kita. Dengan kasih kita bisa mengampuni mereka. Pengharapan, percayalah, percaya, harapan kita ada pada Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan kekecewaan, melepaskan pengampunan. Saat saya mengalami hal yang sama, bagaimana seseorang, bahkan beberapa orang, banyak orang yang berusaha untuk menyakiti saya selalu mengingat ada firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, susah, senang, suka, duka, janganlah kita menyesalinya. Percayalah bahwa apapun yang kita hadapi ada perkenanan Tuhan. Karena Tuhan berkata, tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita terus bergerak bersama Tuhan, percayalah, Tuhan yang mampukan kita. Bersyukurlah kalau kita pernah dilemahkan, karena kita akan menjadi kuat. Bersyukurlah kalau kita pernah dikecilkan, karena kita akan menjadi besar. Bersyukurlah kalau kita pernah direndahkan oleh pemimpin kita, karena kita sesungguhnya dipersiapkan menjadi pemimpin yang lebih baik. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun yang terjelek sekalipun di dalam peristiwa hidup kita, ada kebaikan di dalamnya. Sebab itu, ayo, mari kita anak-anak Tuhan, jangan lagi terbelenggu oleh kekecewaan, jangan terbelenggu oleh sakit hati, tapi lupakan. Dengan cara apa? Menghilangkan kekecewaan, lepaskan pengampunan, dan senantiasa berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya setiap peristiwa hidup yang telah kami lewati, tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ke depan akan hidup yang berkemenangan, karena kami percaya Tuhan yang berperang gantikan kami. Maka kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Berikan hati kami
untuk terus dapat mengampuni. Berikan hati kami penuh dengan kasih, agar kami dapat mengasihi setiap orang-orang yang telah berbuat jahat, orang-orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih Bapa, Tuhan mengampuni mereka seperti Tuhan juga mengampuni kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami akan bisa bergerak maju. Karena kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.